Ya, baik, terima kasih Majelis yang mulia. Kami akan membacakan secara bergantian nanti, mohon dimaklum. Silakan. Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta Pusat, melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 18, Kota Cirebon. Hal memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 Yungto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama Sudirman bin Suratno. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini: 1. Profesor Dr. Otto Hasibuan SH MM. 2. Erdianto Prihartono SHMH. 3. Dr. Ruli Panggabean SHMH. 4 sampai dengan 119 dianggap dibacakan. Kesemuanya adalah advokat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat DPN Peradi yang tergabung dalam tim hukum Dewan Pimpinan Nasional Peradi yang berkedudukan hukum di Peradi Tower, Jalan Ahmad Yani 116 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 bertindak untuk dan atas nama 1. Sudirman bin Suratno, lahir di Cirebon 20 November 1995, bertempat tinggal di Kampung Saladara, RT 02, RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Semula disebut sebagai terdakwa 5. Selanjutnya mohon disebut sebagai pemohon peninjauan kembali. Dengan ini pemohon PK mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 Yungto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN CBN tanggal 26 Mei 2017 yang amar putusannya sebagai berikut. Amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 mengadili menerima permintaan banding dari penasihat hukum para terdakwa dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Mei 2017 nomor 4 PIT B 2017 PN CBN yang dimintakan banding tersebut. Selanjutnya membebankan biaya perkara pada negara. Amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN CBN tanggal 26 Mei 2017 mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terdakwa 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terdakwa 3 Jaya alias Kliwon bin Sabul, terdakwa 4 Suprianto alias Kasdul bin Sutadi, dan terdakwa 5 Sudirman bin Suratno. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan penyiksaan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terdakwa 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terdakwa 3 Jaya alias Kliwon bin Sabul, terdakwa 4 Suprianto alias Kasdul bin Sutadi, dan terdakwa 5 Sudirman bin Suratno dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Memerintahkan terdakwa 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terdakwa 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terdakwa 3 Jaya alias Kliwon bin Sabul, terdakwa 4 Suprianto alias Kasdul bin Sutadi,
dan terdakwa 5 Sudirman bin Suratno tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha Fiction warna merah nomor polisi E4208BL. 2 sampai dengan seterusnya dianggap dibacakan nomor 24 dan selanjutnya membebankan biaya perkara pada negara. Legal standing, bahwa sebelumnya pemohon PK merupakan terdakwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 Yungto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN-CBN tanggal 26 Mei yang dengan amal putusannya telah diuraikan pada bagian awal permohonan PK Akwo. 2 bahwa terhadap perkara dimaksud secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum inkrah van gewichte dan pada saat ini pemohon PK telah dieksekusi serta menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas. 3 bahwa mengacu pada ketentuan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP menjelaskan alasan-alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali yaitu 1 terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 2. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar A. Pertama, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada sidang yang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Kedua, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan atau sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dari alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. 3. Apabila putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 4. Bahwa permohonan PK yang diajukan oleh pemohon ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 263 ayat 1 KUHP sehingga dengan demikian permohonan PK yang diajukan telah memenuhi syarat formil kalimat pertama pasal 263 ayat 1 KUHP. 5. Bahwa permohonan PK Akwo telah memenuhi syarat formil kalimat kedua pasal 263 ayat 1 KUHP karena permohonan PK ditujukan terhadap putusan yang bersifat positif. Kalimat kedua pasal 263 ayat 1 KUHP menentukan syarat formil permohonan PK harus ditujukan terhadap putusan yang bersifat positif, yakni menghukum terdakwa. Sedangkan terhadap putusan bebas atau fast-track atau lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah tidak dapat diajukan PK. Selanjutnya mengacu pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 Yungto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN-CBN tanggal 28 Maret 2023 salah 2016 misalnya. Tanggal 26 Mei 2016 yang terhadapnya diajukan permohonan PK
diketahui adalah putusan bersifat pemidanaan atau menghukum pemohon PK dengan pidana penjara seumur hidup. Dengan demikian, permohonan PK yang diajukan telah memenuhi syarat formil kedua. Saya ulangi, dengan demikian permohonan PK yang diajukan telah memenuhi syarat formil kalimat kedua pasal 263 ayat 1 KUHP. 6. Bahwa permohonan PK telah memenuhi syarat formil kalimat ketiga, yaitu pasal 261 ayat 3 KUHP, karena yang mengajukan permohonan PK adalah terpidana sendiri melalui kuasa hukumnya. Kalimat ketiga pada pasal 263 ayat 1 KUHP menentukan syarat formil tentang orang yang memiliki legal persona standi in judicio mengajukan permohonan PK hanya terdiri dari satu, terpidana, dan kedua, ahli warisnya. Mengacu pada perkara akuo, maka secara sah, secara nyata, dan terang benderang yang bertindak mengajukan permohonan PK adalah terpidana melalui kuasa hukumnya.